Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas A2 dengan mata kuliah pengantar bisnis dan dosen pengampu Bapak Dr. Ananda Setiawan MPD. 1 hour later, 2 hours later, 3 hours later, a few moments later. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiki Habibullah dengan NIM 3210 32120. Perkenalkan, nama saya Mutia Wahida dengan NIM 231011 3220 019. 1 hour later. Perkenalkan, nama saya Salsabila Hidayah dengan NIM 2310 11 322 0018. A few moments later. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami ingin menjelaskan tentang UMKM atau usaha mikro kecil menengah. Usaha mikro kecil menengah adalah istilah umum dalam dunia ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh undang-undang. UMKM dapat berarti bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM didasarkan batas omset, pendapatan per tahun, jumlah kekayaan omset, serta jumlah pegawai. Sedangkan yang tidak masuk dalam kategori UMKM atau masuk dalam hitungan usaha besar yaitu usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh badan usaha dengan total kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah. Jumlah pelaku usaha yang bergerak di dalam kategori mikro, kecil, dan menengah pada tahun 2018 lalu telah mencapai 58,87 juta orang. Di antaranya, pelaku usaha mikro adalah yang paling banyak. Data ini berasal dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, dan United National Population Fund. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia pada tahun yang sama, yaitu diprediksi sekitar 265 jiwa, angka ini cukup besar. Artinya jumlah pelaku UMKM di Indonesia tergolong sangat banyak. Meskipun masih dalam taraf mikro, kehadiran UKM menjadi salah satu penggerak roda perekonomian secara global di Indonesia. UMKM diatur dan dikelompokkan dengan PP nomor 7 tahun 2021. UMKM terbagi menjadi 3, yaitu 1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. 3. Usaha menengah. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah. Ciri-ciri UMKM yaitu jenis komoditi atau barang yang ada pada usahanya tidak tetap atau bisa berganti sewaktu-waktu. Tempat-tempat menjalankan usahanya bisa berpindah sewaktu-waktu. Usahanya belum menerapkan administrasi. Bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan. Biasanya pelaku UMKM belum memiliki akses perbankan, namun sebagian telah memiliki akses ke lembaga keuangan non-bank. Pada umumnya belum punya surat izin usaha atau legalitas termasuk NPWP. Di
Dibandingkan dengan usaha yang berskala besar, UMKM memiliki sejumlah kelebihan. Berikut diantaranya: 1. Cepat berinovasi. 2. Fokus pada suatu bidang. 3. Mudah dimulai. Selain memiliki kelebihan, UKM juga memiliki sisi lemah. Apa saja kelemahan usaha kecil dan menengah tersebut? 1. Anggaran operasional terbatas. 2. Tenaga ahli minim. 3. Kapasitas produksi sedikit. Jenis-jenis UMKM seperti yang dijelaskan pada pengertian UMKM yang tertuang dalam Kepres RI nomor 19 tahun 1998 sebagai kegiatan ekonomi rakyat pada skala kecil yang perlu dilindungi dan dicegah dari persaingan yang tidak sehat. Pada dekade terakhir ini, mulai marak bermunculan bisnis UMKM mulai dari skala rumahan hingga skala yang lebih besar. Berikut ada 3 jenis usaha yang termasuk UMKM. 1. Usaha kuliner. Salah satu bisnis UMKM yang paling banyak digandrungi bahkan hingga kalangan muda sekalipun, berbekal inovasi dalam bidang makanan dan bermodal yang tidak terlalu besar. Bisnis ini terbilang cukup menjanjikan mengingat setiap hari semua orang membutuhkan makanan. 2. Usaha fashion. Selain makanan, UMKM di bidang fashion ini juga sedang diminati. Setiap tahun mode tren fashion baru selalu hadir yang tentunya meningkatkan pendapatan pelaku bisnis fashion. 3. Usaha agribisnis. Siapa bilang usaha agribisnis di bidang pertanian harus bermodalkan tanah yang luas? Anda bisa memanfaatkan perkarangan rumah yang disulap menjadi lahan agrobisnis yang menguntungkan. Di sini kami mengambil salah satu contoh jenis UMKM yaitu usaha kuliner. Usaha kuliner merupakan salah satu bisnis UMKM yang paling banyak digandrungi bahkan hingga kalangan muda sekalipun. Berbekal inovasi dalam bidang makanan dan modal yang tidak terlalu besar, bisnis ini terbilang cukup menjanjikan mengingat setiap hari semua orang membutuhkan makanan. Dan kami juga mengambil contoh dari salah satu usaha kuliner yaitu teh poci. Merupakan salah satu minuman yang sudah dikenal secara luas oleh masyarakat Indonesia dan menjadi salah satu minuman favorit di Indonesia. Hal tersebut membuat beraneka ragam merek teh berada di Indonesia. Salah satunya adalah minuman teh dengan merek teh poci. Teh poci merupakan teh yang diproduksi oleh PT Poci Kreasi Mandiri, anak perusahaan dari PT Gunung Slamet yang juga mengelola merek minuman Sosro Heritage, teh Sosro Celup, teh cap botol, dan Tasel. Satu PT Poci Kreasi Mandiri membuat produk minuman teh dengan merek teh poci yang memiliki cita rasa khas yaitu wasgitel. Kepanjangan dari wangi, sepet, legi atau manis, kental atau kental. Rasa manis berasal dari gula batu asli sehingga kenikmatannya bertambah. Aroma yang harum dan cita rasa yang khas membuat teh poci dapat dikonsumsi oleh berbagai kalangan baik anak-anak hingga manula atau manusia lanjut usia. Ini adalah bisnis minuman dengan bentuk usaha waralaba atau franchise yang dikelola oleh PT Poci Kreasi Mandiri yang merupakan perusahaan di bawah naungan PT Gunung Slamet dan Rexo Group. Mengingat populernya teh poci di Indonesia, berbisnis franchise teh poci terbilang cukup menjanjikan. Selain itu, dengan bentuk usaha waralaba, ini akan sangat cocok bagi pembisnis pemula. Hal tersebut dikarenakan bentuk usaha franchise terbilang minim resiko dan memiliki peluang keberuntungannya tinggi. Jika dibandingkan dengan usaha minuman berbentuk franchise lainnya, bisnis teh poci lebih praktis. Bahan yang dibutuhkan juga cukup sederhana dan bisa diracik dengan mudah. Selain itu, teh poci sudah dikenal di masyarakat dan memiliki branding yang kuat. Hal ini membuat pembisnis pemula lebih mudah untuk menjalankan bisnis. Tren minuman kekinian pun bisa menggeser pasar teh poci. Hal ini yang menjadi
keunggulan dan menjadikan bisnis ini akan bertahan lama. Untuk memulai kemitraan dengan masyarakat secara luas, PT Poci Kreasi Mandiri menawarkan 2 paket kemitraan, yaitu paket hemat dengan biaya sebesar 5 juta apabila bot teh Poci diberi roda menambah biaya sebesar 700.000, sedangkan paket reguler dengan biaya sebesar 6.400.000 apabila menambah bot teh Poci diberi tambahan roda menambah biaya sebesar 700.000. Selain itu, franchise teh Poci juga harus membayar biaya perlengkapan es teh Poci sebesar 842.000. Dan Teh Poci juga memiliki kantor kemitraan di Indonesia antara lain 1 di Jakarta, 2 Jawa Barat, 3 Jawa Tengah, 4 Jawa Timur, 5 Sumatera, 6 Sulawesi, 7 Kalimantan, dan 8 Bali. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UKM yaitu usaha kuliner. Aduh. Hey, hey, hey,